Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Langsung saja, di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang menggampangkan di dalam ucapan mereka, sehingga mereka tidak sadar dari ucapan-ucapan yang keluar dari mulut mereka menyebabkan diri mereka bisa murtad atau menjadikan atas ucapan-ucapan tersebut dosa-dosa yang besar atau kufuran. Jadi di dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan bahwa kita wajib untuk menjaga keislaman kita, karena di zaman dahulu saja sudah banyak seseorang yang at-tasahhulu fil kalam, menggampangkan di dalam ucapan. Apalagi zaman sekarang pasti sudah lebih banyak lagi seseorang yang melakukan hal-hal seperti ini. Dengan sebab dia menggampangkan di dalam ucapkan, mereka bisa menyebabkan diri mereka murtad ataupun melakukan dosa-dosa besar. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sulamut Taufik, pembagian-pembagian murtad. Murtad yang pertama bisa disebabkan dari segi keyakinan, seperti kita ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut bisa mutlak, seperti kita beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersinggah di ars, bersinggah di langit. Itu kalau kita beranggapan seperti itu, maka kita bisa menjadi murtad. Karena apa? Karena Allah maujudun bila makan, karena Allah ada tempat-tempat, karena tempat itu makhluk, tempat itu diciptakan oleh Allah, maka tidak mungkin Allah SWT singgah di makhluknya. Atau kita ragu terhadap Rasul, atau juga disebutkan kita menafikan sesuatu yang wajib seperti sholat 5 waktu. Jadi kalau ada seseorang yang menafikan atau mengingkari sholat 5 waktu, maka dia bisa murtad. Atau dia ingkar terhadap sahabat-sahabat Rasul seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, atau Sayyidina Ali, dan lain-lainnya. Hal ini bisa menyebabkan dirinya murtad dari agama Islam. Atau dia ragu terhadap agama Islam. Agama Islam ini benar atau enggak, dia yakin 50%, tidak yakin 50%. Hal ini bisa menyebabkan dirinya murtad. Atau dia menambah satu huruf dari Al-Quran, atau juga dia menguranginya dengan dia yakin bahwa huruf itu tidak ada dalam Al-Quran, maka dia juga bisa menyebabkan dirinya murtad. Maka jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang tersebut, dan banyak lagi, dan contohnya banyak selain ini. Yang kedua, di sana disebutkan penyebab murtad ialah kita seperti secara perbuatan, seperti kita sujud kepada berhala, atau kita sujud di sini dalam artian sujud ialah menyembah, seperti kita menyembah terhadap berhala, atau menyembah terhadap matahari, atau menyembah terhadap bulan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah bisa murtad dari segi ucapan, seperti kita memanggil saudara sesama muslim kita wahai kafir, atau wahai Yahudi, dan lain sebagainya. Atau juga kita misalnya mengatakan, seandainya Allah menyuruhku seperti ini, maka aku tidak akan melakukannya. Maka kalau kita sudah mengatakan hal seperti itu, maka sebaiknya bagi kita untuk mengucapkan kalimat syahadat. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal tersebut, karena hal-hal tersebut bisa menyebabkan kita murtad. Sebagaimana telah disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jadidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah, yang artinya perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Maka di antara kita harus sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Dengan sebab kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, iman kita semakin diperbaharui. Misalnya kita sudah mulai ragu, maka kita harus memperbanyak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar kita semakin yakin dan iman kita semakin kuat.
Maka kita jangan sampai melakukan hal-hal tersebut yang telah saya sebutkan tadi, agar kita tidak termasuk orang-orang yang murtad atau melakukan dosa-dosa besar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Langsung saja saya akan menyambung prolog dari rekan saya Said Muhammad Ba'bud. Jadi di zaman sekarang itu banyak misionarisme. Misionarisme ini tugasnya memurtadkan orang Islam yang imannya lemah, yang rumahnya ada di pelosok-pelosok, di kampung-kampung. Itu dimurtadkan sama orang-orang misionarisme. Dikasih 1 kardus mie sedap, gula 1 kilo, beras, diceramai, didakwai. Contohnya, ceramahnya itu contohnya begini. Saya gak tega melihat saudara beda agama dengan saya, keadaan kelapar dengan keadaan yang lapar, jauh dari saudara-saudara yang lain. Seandainya saudara mau ikut dengan agama kami, saya bantu membangun rumah yang lebih bagus daripada saudara tinggalkan, daripada saudara tempati ini. Digitukan umat Islam yang imannya lemah. Terus dijawab oleh umat Islam yang imannya lemah tadi, oh ya saya mau. Tidak begitu. Kalau kita memiliki saudara yang jauh dari kita, yang rumahnya di pelosok, jauh dari pesantren, jauh dari ulama, datangi oleh kita yang memakai kopiah putih dan sarung. Datangi ke rumahnya, yakinkan dengan perkataan kita kalau agama Islam itu agama yang benar. Tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Sekarang itu banyak anak-anak dari pondokan itu pulang itu di rumah diem. Padahal sudah banyak saudara-saudaranya yang dimurtadkan oleh orang-orang misionarisme. Sumber misionarisme itu dari mana? Dari orang-orang musuhnya umat Islam. Dikirim ke kampung-kampung untuk memurtadkan umat Islam. Kalau kita memiliki ilmu, nasihatin, bilangin kepada saudara-saudara kita, ceramai, bilangin Pak, Bu, Man, Pak D, Bi. Bibi itu harus memperkuat imannya dengan memperbanyak kalimat La ilaha illallah. Karena sekarang Bi ya, Pak D, itu banyak misionarisme yang datang ke desa-desa, kampung-kampung. Saya takut Bibi dengan Pak D ini bisa murtad dengan perkataan-perkataan misionarisme yang merayu Bibi. Gitu kan. Saat umat Islam itu harus bersatu. Harus sering mengasih sayangi umat Islam yang lain. Jangan sampai umat Islam kita yang lemah itu diambil hatinya oleh orang-orang misionarisme. Itu pentingnya umat Islam untuk bersatu. Sekarang kondisi umat Islam khususnya di negara kita, di Indonesia, itu lagi pecah belah, gak bersatu lagi. Seandainya umat Islam di negara Indonesia ini bersatu, saya yakin tidak ada misionarisme di dalam negara. Sekarang aja di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, banyak orang-orang yang murtad, banyak dibangun gereja besar-besaran di kampung-kampung itu. Itu di Sendang Biru aja ada gereja besar. Banyak orang-orang Kristen di Sendang Biru itu. Karena apa? Karena umat Islam tidak bersatu, tidak saling membantu saudaranya yang lemah, tidak saling membantu saudara Islam yang kelaparan. Akhirnya dibantu dengan orang-orang Kristen, terus dirayum untuk masuk agama Kristen. Dia mau. Seharusnya kita yang santri, yang memiliki ilmu agama, kasih tahu kalau agama yang benar itu yaitu agama Islam.
Kalau kita pulangan nanti, jangan lupakan saudara kita yang lemah. Kita ini santri yang memiliki ilmu agama, yang memiliki akidah yang kuat, dan iman yang kuat. Ajari mereka cara untuk masuk Islam lagi kalau mereka sudah murtad. Kalau mereka ada di Islam, perkuat iman mereka. Ajak ke majelis taklim, ajak ke majelis ilmu, ke majelis dzikir, majelis sholawat. Biar apa? Biar saudara kita yang imannya lemah tahu agama. Jadi saya punya teman, ibunya ini Islam, bapaknya Kristen. Ibunya Islam, bapaknya Kristen. Tak lama menikah, berjalan 10 tahun, imannya ibunya ini lemah, padahal anaknya seorang santri putri anaknya. Berjalan 10 tahun, imannya ibunya ini lemah, dirayu oleh bapaknya masuk ke agama Kristen. Alhamdulillah anaknya dirayu gak empan. Soalnya apa? Anaknya santri. Kelirunya anaknya tidak menasihati ibunya dari awal. Itu. Akhirnya sekarang anaknya tinggal dengan neneknya yang masih beragama Islam. Sekarang banyak orang-orang nikah dengan orang-orang beda agama. Terus saya tanya, lu kenapa aku gak bisa aja? Terus dijawab dengan anak tersebut, lu mas kalau bisa mas, nanti kehidupan masa depan saya bagaimana, berantakan, saya juga pengen kuliah. Jawabannya gitu. Saya juga kasihan sebenarnya. Kesimpulannya, kita yang ada di pesantren itu sebisa mungkin harus mempersatukan umat Islam. Biar apa? Biar saudara-saudara kita yang dimurtadkan oleh orang-orang misionerisme itu biar bisa kembali ke agama yang lurus. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.